saya ingin mempertanyakan yang pertama berkaitan dengan keberadaan KTM, Pak. KTM ini apa masih tetap ada tetap dipertahankan atau sudah tidak ada gitu ya. Tapi saya lihat di sini juga masih ada juga nyebut-nyebut KTM gitu. Sebetulnya di dapil saya di Kabupaten Sambas gitu. Tapi kami itu kan ada beberapa KTM. Ya, KTM itu di Rasojaya, tetapi kegiatan-kegiatannya berkaitan dengan KTM ini juga saya lihat udah tidak pernah juga ada gitu. Tapi masih terpampang KTM juga. Yang kedua berkaitan dengan masalah saya berapa kali juga udah menyampaikan Pak Menteri supaya ada juga regulasi untuk memberikan reward terhadap desa-desa yang statusnya meningkat. Kan ini kan pasti ada edukasi mereka. Tetapi sekarang akhirnya kan banyak desa-desa itu tidak mau statusnya meningkat. Ingin terus menjadi desa tertinggal. Karena dia tentu akan beberapa insentif yang dia akan tidak peroleh. Padahal kita berharap ini kan desa-desa ini sebagai ujung tombak pemerintahan. Maka kalau pemerintahan itu akan baik, ya tentu pemerintahan desanya harus baik. Ya, karena dia ujung tombak yang paling bawah. Nah, tetapi desa-desa yang menunjukkan potensi yang bagus, bahkan berubah, umpamanya dari tidak tertinggal menjadi maju, kemudian bahkan dia jadi mandiri. Nah, ini kan tentu kriteria-kriteria itu membawa dia mandiri. Nah, harusnya harus ada reward juga bagi desa-desa mandiri. Saya mohon maaf, Kementerian Desa ini kita harapkan untuk lebih keberadaannya, ekstensi Kementerian Desa ini untuk mempercepat. Karena desa itu merupakan ujung tombak daripada pemerintahan. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, ya memang berat juga dengan anggaran yang sedikit, simpan di sana, sedikit di sini ya. Kalau mohon maaf ini, kalau memang seperti ini kan kembali lagi, sebaiknya cukup diurusin dirjen saja gitu. Dengan kondisi yang ada seperti ini. Jadi saya kira, karena begini, ada beberapa juga yang perlu juga perbaikan regulasi. Tidak semua daerah itu yang berada, ya selama ini kan yang banyak saya lihat kriterianya berkaitan dengan daerah yang berada di perbatasan. Di daerah-daerah saya di pesisir itu banyak Pak yang kepulauan itu yang sebenarnya sangat tertinggal. Tetapi ketika beberapa kriteria kita ajukan, ada satu daerah, satu desa tidak mempunyai jalan poros. Ya. Tetapi ketika kita sampai ke Kementerian Desa, kriterianya tidak masuk. Padahal ini kalau kita lihat tertinggal dari daerah kepulauan yang satu desanya harus dijangkau dengan 6-8 jam, 10 jam motor air. Ya, sehingga ini tentu akan membawa dampak kepada desa itu. Sehingga kita harapkan disinilah peran dari Kementerian Desa ya, untuk melakukan hal-hal perbaikan terhadap desa. Kemudian tadi juga saya harus mempertegas. Teman-teman tadi juga sudah menyampaikan, tetapi saya harus sampaikan juga. Karena setiap saat itu ya saya selalu ketemu kepala desa, keliling di desa ya, karena itu tugas kita sebagai anggota legislatif yang sebagai fungsi aspirasi. Semua rata-rata mengeluhkan terhadap Perpres 104. Semua itu, bahkan mereka mau demo berkaitan dengan itu. Karena dia sendiri didemo oleh masyarakatnya. Ada kan sulit juga itu. BLT itu sulit loh Pak di kampung. Kalau ada cerita masalah di kampung, semua akan mengatakan saya terdampak juga. Nah iya, karena mereka kan kerja petani, nelayan. Ketika itu pasti dia bilang, kok di si A dapat kok kami nggak dapat. Kepala desanya juga di demo.
tidak juga bisa mencukupi. Nah, sehingga memang dengan demikian membuat juga desa itu terbelenggu dengan adanya 40%. Apalagi sekarang ya maaf saja. Sekarang ini kan tidak ada saja dicari ada. Apalagi yang ada. Ya, potensi untuk ya tadi sehingga banyak kepala desa juga yang dipanggil dan sebagainya. Yang tidak ada saja dicari ada, apalagi yang sudah ada gitu. Sehingga ini juga kesian kaitan dengan ini. Nah, untuk itu juga yang terakhir berkaitan dengan untuk meningkatkan eksistensi pemerintahan desa, saya kira pendamping desa itu sangat berperan. Kalau cuma pendamping desa ya maaf saja untuk ya sekedar cuma sebagai pendamping, bahkan mungkin ada yang tidak kenal dengan kepala desanya juga pendamping desa itu. Laporannya cukup menitip saja. Nah, kemudian juga mungkin SDM-nya yang perlu ditingkatkan. Sehingga pendamping desa itu juga bisa membimbing, mendampingi desa supaya bagaimana pelaporan yang baik, bagaimana manajemen pemerintahan yang baik. Nah, sehingga ini kan perlu ada SDM pendamping desa itu. Kalau cuma pendamping desanya lebih pintar kepala desa kan tidak perlu ada pendamping desa. Ngapain gitu? Jadi saya kira ini yang perlu saya sampaikan kepada Pak Menteri ya berkaitan dengan yang lain-lain. Ya bantuan desa wisata sudah Pak, sudah dikelola. Yang tidak tahu saya juga tidak mengikuti. Yang penting saya tahu dari desa sana gimana implementasi, bagaimana hasil nanti daripada hasil itu ya kita lihatlah perjalanannya. Tetapi sudah saya mendengar semuanya sudah menjalankan hal-hal itu. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.